Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang saya hormati Dirut PT LEN Pak Dharma, Dirut PT Pindad Pak Sigit, Dirut PT PAL Pak Haridun, betul ya Pak. Kemudian Dirut di PT Dirgantara Pak Duta, Dirut PT Dahana Pak Hari Irawan, beserta jajaran semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama, tentu saja apa yang kita sampaikan dan akan saya sampaikan ini sesuai dengan asta-cita Presiden Prabowo. Yang pertama, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan HAM. Yang kedua, memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara, mendorong kemandirian bangsa, dan selanjutnya, kemudian ketiga adalah meningkatkan lapangan kerja berkualitas, dan seterusnya. Keempat, memperkuat pembangunan SDM, sains dan teknologi, pendidikan, dan seterusnya. Yang kelima, melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Jadi landasan bicara kita saya kira tidak bertentangan dengan visi Presiden Prabowo juga yang telah dipaparkan. Kemudian di dalam penjelasan yang Bapak sampaikan tadi ada dasar hukum yang menurut kami perlu ditambahkan. Dasar hukum Holding Defense ID ini adalah PP nomor 123 tahun 2021, PP nomor 5 tahun 2022, KMK nomor 26 garing MBU garing 03 garing 2022, Akta Notaris 5 tahun 2022 dengan holding 19 entitas, 1 induk, 8 anak, 7 cucu dan 3 cicit BUMN yang bergerak di industri pertahanan. Kurang lebih seperti itu ya Pak. Mohon ditambahkan karena ini menjadi penting, juga nanti akan terkait dengan dukungan yang tadi Bapak harapkan dapat diberikan oleh kami Komisi 6, yaitu Undang-Undang nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan. Kemudian Undang-Undang 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Jadi ketika nanti kita berargumentasi, ketika itu adalah jelas bagian dari pelaksanaan undang-undang, terutama Undang-Undang 16 tahun 2012, saya kira ini dasar hukumnya menjadi kuat karena permintaan anggaran dan dukungan dari negara, dari eksekutif maupun legislatif hendaknya berdasarkan dasar hukum yang kuat. Sehingga keberadaan Holding Defense ID juga ini sesuai dengan amanat pasal 3 Undang-Undang 16 2012, yaitu kurang lebih ya, mewujudkan industri pertahanan Indonesia yang mandiri, kompetitif, dan bersaing di pasar global. Saya masuk ke halaman 10 dari pemaparan. Tadi profil pendapatan per lini produk pra-audit tahun 2024 dari Holding Defense ID adalah pertahanan pendapatannya 18,13 triliun. Ini sekitar 69,56%, betul ya Bapak, di halaman 10. Lalu kemudian non pertahanan adalah 7,94 triliun atau setara 30,45%. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, menurut saya juga penting kiranya adalah kita mengetahui, sehingga nanti tolong disampaikan kepada kami, adalah data impor senjata Bapak tahun 2020 sampai 2024. Barangkali nanti bisa berkoordinasi juga dengan kementerian dan lembaga terkait, begitu khususnya yang diimpor TNI Polri. Saya hanya memiliki data impor senjata militer 2022, itu juga dari penelusuran BPS dengan kode HS93 bernilai 69,40 juta US dollar, naik dari tahun sebelumnya
3,17% atau setara 67,29%, dengan negara importirnya terbesar adalah Turki, Swedia, Amerika, Austria, Inggris, Afrika Selatan, Korsel, dan Singapura. Kenapa data impor ini menjadi penting, pimpinan dan anggota Komisi 6? Karena kita ingin menyisir sebetulnya apakah yang diimpor itu industri pertahanan, khususnya Defense ID ini, mampu memproduksi, atau apa yang harus didukung untuk Defense ID sehingga mampu memproduksi senjata impor tersebut. Kalau dari Kementerian Pertahanan tentu mungkin data terkait TNI ini saya kira cukup baik, dan di sini kita lihat bahwa beberapa produk yang kemungkinan sedang dirancang dan diupayakan oleh Defense ID, Pak, halaman berapa, Pak? Yang TNI Polri itu tadi. Nah, di slide 16, kebutuhan pengadaan Alpal Hankam, alat singkatan dari apa, Pak? Alat, ya. Ini kami masih melihat dari Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU. Nah, apakah memang Defense ID ini dibatasi hanya untuk produksi suplai bagi TNI? Bagaimana dengan Polri begitu? Termasuk peluru juga, apakah tidak sanggup untuk memproduksi peluru sendiri misalnya? Sehingga kalau saya tidak salah informasi, masih cukup tinggi nilai impor peluru kita, termasuk yang digunakan oleh Polri. Nah, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih loh tadi sudah memaparkan betapa pentingnya Pak Dirut yang baru ini, bahwa persoalan industri pertahanan kita, saya kira pencapaiannya bukan ditandai hanya dengan produksi mobil maung ya. Menurut saya itu adalah suatu cara yang tidak bisa dikatakan sebagai penguatan industri pertahanan. Tetapi mobil maung itu membuat kita sadar bahwa industri pertahanan kita mampu berproduksi asalkan mendapatkan support yang serius begitu. Tapi saya yakin bahwa Teh Imas target dari Defense ID ini bukan lebih membesarkan mobil maung dan motornya ya, tetapi semua produk pertahanan, keamanan, entah itu kapal selam, entah itu radar dan seterusnya. Sehingga kami juga memberikan dukungan, dan pada kesempatan ini tentu saja meminta dukungan gitu pimpinan dari Menko Polkam, dari Kementerian Pertahanan untuk adanya kesamaan persepsi, perspektif di dalam memperkuat industri pertahanan kita. Dan pada bulan Oktober 2024, Komite Kebijakan Pertahanan atau KKIP telah mengadakan merekomendasikan hasil pengamatan dan evaluasi terhadap 10 program prioritas nasional industri pertahanan, yang kemudian ini menjadi basis bagi kebijakan umum pertahanan negara atau Jakum Hanek 2025-2029. Tolong dalam pertemuan berikutnya, atau sekarang boleh kalau dijawab, apakah dari Defense ID sudah mendapatkan rekomendasinya atau belum begitu? Dan apakah sudah terintegrasi, nanti saya jawabnya, dengan kebijakan umum pertahanan negara? Karena kalau Defense ID tidak terinformasi dengan baik, sehingga ini ada disparitas perspektif terhadap industri pertahanan begitu. Nanti kami juga tolong diberikan ya Pak ya, kalau misalnya sudah ada, diberikanlah rekomendasi itu kepada kami sehingga dukungan itu menjadi lebih jelas. Kemudian adalah tentang tadi Research, Development, Test, and Evaluation atau RDTE, Bapak, itu menjadi penting di dalam pengembangan, penguatan dari industri pertahanan kita. Kemudian
terkait hal ini saya sepakat ada rekomendasi tadi atau permohonan dukungan sehingga mohon juga bisa masuk ke dalam kesimpulan atau catatan rapat setidaknya bahwa Komisi 6 mendukung karena tidak mungkin Bapak kalau kita kembali ke dalam amanat Undang-Undang 11 2019 tentang Sinas Iptek. Di undang-undang itu pertama kali dikatakan bahwa harus evidence-based policy. Kebijakan negara harus berbasis pada riset dan inovasi nasional kita. Sehingga anggaran untuk riset, terima kasih, jarang-jarang ini ada yang meminta dukungan anggaran untuk riset. Tetapi industri pertahanan tidak mungkin bisa berkembang tanpa riset. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kami mendukung adanya pendanaan lintas tahun yang tidak mengenal batas akhir tahun anggaran bagi industri pertahanan. Karena tidak mungkin melalui skema offset ya Pak ya. Kemudian skala prioritas teknologi yang mau dikuasai 20 tahun ke depan ini penting untuk menjadi bagian dari riset tersebut. Kemudian juga amanat dari bukan pada Komisi 6 tetapi tentu saja kepada kementerian lembaga terkait bahwa salah satu amanat penting dari Undang-Undang 16 2012 terkait alih teknologi atau technical know-how yang signifikan pada kegiatan pengadaan senjata dari impor negara lain. Nah, sepanjang sepengetahuan saya, alih teknologi tersebut saat ini masih berkisar pada kemampuan pemeliharaan dan perbaikan pelibatan industri quote-unquote kosmetik muatan lokal yang sebenarnya tidak terlalu signifikan di dalam pengembangan penguasaan teknologi bagi industri pertahanan kita. Nanti mohon kami diberi data tentang apakah sudah ada alih teknologi dari negara-negara yang kita impor senjatanya. Karena itu kan harusnya alih teknologinya kepada industri pertahanan tentu saja. Nah, alih teknologinya sejauh apa? Dukungan yang berikutnya adalah pimpinan kayaknya nggak mungkin juga bisa berkembang kalau tidak ada skema berkelanjutan terkait pemesanan dari pemerintah itu sendiri begitu. Nah, dikhawatirkan misalnya bahwa ketika pemesanannya ini enggak sustain begitu, ya mereka juga saya yakin tidak akan berkembang. Oleh karena itu tadi data impor senjata yang kami minta mudah-mudahan punya begitu. Tapi kalau tidak punya, mari kita cari bersama. Jangan sampai kita impor, tapi sebenarnya Defense ID ini mampu lah gitu. Yang terakhir adalah khusus untuk PT LEN, kami mohon waktu nanti untuk bisa berdiskusi Bapak. Saat ini kalau saya tidak salah persepsi, Presiden Prabowo itu adalah presiden yang sangat aware terhadap persoalan data. Sehingga di dalam pidato pelantikannya menekankan kita harus berhati-hati terhadap data statistik karena acap kali tidak mencerminkan kondisi atau realitas yang akurat dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan LEN ini dengan produksi radarnya dan kalau saya tidak salah dengar juga ada kerjasama dengan Perancis kalau saya tidak salah begitu ya. Dan dengan menggunakan pemetaan yang sudah akan 3D untuk peta dan spasial, Pak Andre, sehingga ini menjadi penting untuk mendukung adanya satu data Indonesia. Kenapa tidak menggunakan atau melibatkan LEN? Setidaknya untuk menghasilkan satu peta Indonesia yang ada di dalamnya satu data Indonesia. Apakah nanti bekerja sama dengan BRIN atau BIG dan seterusnya. Tetapi pada akhirnya ketika persoalan pendataan ini diputuskan benar-benar melibatkan LEN, banyak ini peneliti perekayasa yang canggih saya kira. Dengan demikian kita memiliki juga argumentasi penguatan dukungan anggaran untuk
Defense ID khususnya PT LEN dalam memproduksi, keterlibatannya dalam memproduksi satu peta, satu data Indonesia. Mohon maaf kalau terlalu panjang, tapi saya bersemangat sekali keberadaan industri pertahanan Defense ID ini. Sekali lagi, mobil Maung itu terima kasih sudah ada mobil seperti itu. Ya, Maung itu berarti macan. Ya Pak, di kiri kanan saya ada Maung Bodas, macan Bodas. Kelihatan nggak Pak? Dititipin sama Prabu Siliwangi. Tapi tentu industri pertahanan Defense ID ini sekali lagi targetnya bukan hanya memproduksi motor yang tadi disebutkan dan mobil Maung, tetapi saya yakin akan segera menyusun rencana teknologi industri pertahanan untuk pencapaian hingga 20 tahun ke depan, sehingga sekali lagi pimpinan dan anggota mohon dukungan untuk anggaran riset dari Defense ID ini sekali lagi tidak mengenal batas akhir tahun anggaran atau lintas tahun ketika kita membicarakan nanti dukungan anggaran untuk Defense ID. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, kata Maung di sebelah saya. Udah eureun sia gandeng di sana. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi disampaikan dalam paparannya, apa yang saya sampaikan itu adalah merespon dari permohonan dukungan dari Defense ID, terutama untuk kemandirian teknologi, Bang Andre. Sehingga nantinya dukungan untuk anggaran riset dari negara itu menjadi penting, Bang Andre, karena tidak mungkin Defense ID ini kuat tanpa dukungan anggaran risetnya. Karena untuk industri pertahanan ini beda dengan membangun jalan tol dan sebagainya, butuh teknologi yang matang, sehingga tadi usulan kami adalah mudah-mudahan bisa masuk setidaknya ke dalam catatan adalah Komisi 6 mendukung pendanaan untuk research, development, test, dan evaluation yang bersifat lintas tahun, tidak mengenal batas akhir tahun anggaran. Karena kalau di stop di tahun anggaran tertentu, mereka harus mencapai kematangan teknologi untuk bisa berproduksi dan sampai evaluasi dari barang-barang yang mereka produksi. Demikian Bang Andre, terima kasih untuk dukungan dan perspektif industri pertahanannya yang luar biasa. Salam hormat untuk Pak Presiden. Dari Maung kiri kanan saya. Apakah dilibatkan di dalam pendataan begitu? Karena BPS ini Pak Andre masih pakai geotagging. Padahal teknologi dari PT LEN ini menurut saya itu lebih baik dari sekedar geotagging yang digunakan melalui Google secara umum dan jelas lebih aman digunakan untuk pemetaan bagi Indonesia. Baik, mungkin Bu Amalia yang menangani itu dari Direktur Teknologi kami yang sudah menanganinya. Silakan Bu Amalia. Terima kasih Pak Dirut kesempatannya. Izin Bapak Pimpinan, Ibu Rike, Ibu anggota Komisi 6 sedikit menjelaskan terkait dengan bagaimana kami juga saat ini di LEN yang telah memperoleh kepercayaan dari Kementerian Pertahanan untuk pengadaan untuk satelit militer yang memang di tujuan awal adalah untuk melakukan pengawasan yang prioritasnya adalah untuk kebutuhan mendukung data-data penjagaan militer. Namun kami juga saat ini memang sedang duduk bersama-sama dan melakukan kajian dan mungkin nanti akan menyampaikan masukan juga bahwa bagaimana apabila ada ekses kapasitas dari pemotretan dari satelit tersebut yang mungkin bisa digunakan juga oleh kementerian dan kelembagaan lain. Saat ini kami masih berkoordinasi dan mungkin kami akan menyampaikan laporannya dan juga berkoordinasi tentunya dengan Kementerian Pertahanan. Demikian Bu. Siap. Demikian Pak. Terima kasih Bu Dirtek. Selanjutnya mungkin tanggapan dari Pak Jenot Dirut PT PAL, silakan. Baik, terima kasih. Yang kami hormati pimpinan rapat, yang kami hormati anggota Komisi 6 DPR RI.
Kami dari PT PAL dan juga di Defense ID ini pertama kali seperti yang disampaikan oleh Bapak Andre Rosiade bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kemudian sekarang menjadi Presiden dan Menteri Pertahanan Bapak Syafri Samsudin memang telah memberikan kami karpet merah yang sangat luar biasa. Dari awal dari tahun 2021 fasilitas karpet merah itu benar-benar diberikan kepada Defense ID dan ini sangat berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Dengan fasilitas ini memang kami telah melakukan perbaikan-perbaikan termasuk di dalam PT PAL sendiri. Kami ketika pada waktu itu menghadapi kolektibilitas 5, kemudian alhamdulillah dalam waktu 3 tahun di 2024 semester 1 kami sudah menjadi normal, menjadi kuartal 1. Kemudian dengan perbaikan itu juga, dengan fasilitas itu kami kemudian membuat perbaikan-perbaikan lain yang tadinya kapasitas produksi kami ketika awal dibangun oleh Pak Habibie dulu dengan kapasitas produksi 20 blok per bulan yang selama 40 tahun tidak ada peningkatan sehingga turun menjadi 8 blok per bulan produksi blok kapal. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 50 blok per bulan. Jadi 2,5 kali lipat dari apa yang ketika PT PAL dibangun. Dan alhamdulillah dengan ini juga kami mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari luar negeri juga, Filipina, UAE, bahkan kapal perang tipe LPD dari UAE ini yang awalnya kami memberikan penawaran 171 juta US dollar dan ketika kontrak berubah menjadi 410 juta US dollar dengan tambahan opsi-opsi, penambahan senjata dan sebagainya. Ini menunjukkan kepercayaan luar biasa dari luar negeri kepada industri pertahanan kita. Dan yang terakhir adalah dengan kesempatan ini siap. Dan dengan semua fasilitas ini, kemudian alhamdulillah di Defense ID, salah satunya PT PAL, tahun ini akan meluncurkan produk-produknya. Jadi tadi Bu Rike, insya Allah kita bukan hanya saja di maung dan sepeda motor, tapi tahun ini kita akan launching produk. Yang pertama bulan Juni nanti launching Frigat Merah Putih kita. Kemudian siap. Kemudian siap, terima kasih. Siap, kami akan undang nanti. Kemudian nanti juga tahun ini juga kami akan launching kapal selam otonomos produksi asli Indonesia, PT PAL. Kemudian juga kita akan mulai melaunching persenjataan untuk kapal perang, yaitu salah satunya adalah senjata laser. Kita akan launching tahun ini juga. Dan insya Allah tahun-tahun depan akan semakin banyak komponen-komponen baik untuk kapal, untuk mobil, untuk pesawat dan sebagainya yang kita akan bangun secara mandiri di dalam negeri. Jadi demikian dengan fasilitas yang luar biasa kami terima dari pemerintahan sejak Menhan Prabowo Subianto dan sekarang Presiden Prabowo Subianto, kami juga melakukan banyak perbaikan dan inovasi dan mudah-mudahan dan dukungan dari Komisi 6 DPR RI, kita akan menjadi semakin lebih mandiri dan lebih kuat. Terima kasih. Siap. Produksinya kalau untuk kapal tentunya di Surabaya, Pak. Surabaya. Tetapi kami juga karena mendapatkan PMN tahun 2023 untuk melakukan akuisisi galang kapal, kami juga akan sedang melakukan rencana akuisisi untuk di tempat yang lain. Karena pasar tadi, Pak Andre, pasar dari dalam negeri luar biasa. Presiden juga sudah memerintahkan akhir tahun lalu, ketika BUMN kita ada yang memesan kapal ke Korea Selatan. Tapi alhamdulillah Presiden sudah memerintahkan harus pesan di galangan kapal dalam negeri. Dan insya Allah kita mampu untuk memproduksi itu semuanya. Mohon dukungan dari Komisi 6. Jangan lupa Pak ya. Siap. Banyuwangi lebih bisa Banyuwangi siap. transportasinya itu. Bagus siap. Pak. Siap. Beberapa tempat sudah kami lakukan studi, feasibility study untuk melihat itu, termasuk salah satunya Sabang. Sabang itu sangat strategis. Siap. Dalam dan juga ada Mubadalah yang sudah melakukan explore
di Andaman. Nah, ini menjadi pasar yang sangat potensial. Demikian. Siap, kami kunjungan ke Surabaya dulu, Bu, baru ke Sabang. Terima kasih. Izin dilanjutkan dengan Pak Sigit dari Dirut PT Pindad. Terima kasih. Yang kami hormati Pak Pimpinan Komisi 6, Bapak Ibu anggota Komisi 6 dan juga teman-teman direksi. Beberapa hal. Jadi terima kasih dukungan Bapak Ibu sekalian, Ibu Rike dan kawan-kawan terkait R&D. Memang betul. Kami di industri pertahanan ini kalau tidak meleverage R&D, kita akan ketinggalan. Jauh sekali. Kami kasih contoh, kami bersama PT Dahana mengembangkan propelan, Ibu. 2 tahun, setahun sebelum perang Ukraine, harga propelan itu 1 kilonya hanya $19. Sekarang sudah harga yang mahal, $64, tapi juga tidak available. Available nanti 2026, 27, 2028. Jadi alhamdulillah kami melakukan R&D, kami undang 50 profesor, kita lakukan bidding, kita chip in, alhamdulillah dapat dana bersama-sama dari LPDP dan juga dari Pindad. Alhamdulillah sekarang sudah menjadi pilot production plan yang ada di Turen. Rencananya kami akan melakukan scaling up di Subang bersama teman-teman dari PT Dahana. Kami targetkan mungkin dalam waktu 1 tahun, 2 tahun ini kita sudah bisa self-sufficient. Kemudian terkait kolaborasi. Nah, ini setelah R&D, kolaborasi kita bagaimana TOT. Kami sekarang sudah tidak melakukan hanya TOT, Bapak Ibu sekalian. TOT biasanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dan orangnya itu aja terus. L4, Bu. L4 atau ada yang L6. Lu lagi terus. Jadi kami sekarang tidak hanya TOT, kami sekarang TOM, Transfer of Manufacturing. Jadi mungkin kalau ada program-program yang PLN, yang pinjaman luar negeri, ada misalkan munisi 12.000 rounds, kemungkinan 1.000 dibuat di pabrikan sana, tapi sisanya sambil melakukan training, tapi fasilitas yang sama dibangun di PT Pindad, kami lakukan transfer manufacturing. Dan alhamdulillah ternyata itu disambut dengan baik karena mereka sudah over capacities. Ekses produksi yang kita hasilkan sama Amerika sudah diambil juga. Artinya seperti Prancis, Belgia, kemudian kemarin kami dengan UAE dan lain-lain, mereka akan membeli produk-produk kita. Terakhir kami minggu lalu di Saudi, kami sudah melakukan uji coba beberapa senjata kami yang benar-benar inovasi Pindad, Bapak. Tidak ada yang kopi, tapi itu inovasi berpaten Pindad. Kami lakukan diadu dengan 7 pabrikan dunia. Alhamdulillah nomor 1. Nah, ini kontrak besar ini. Intinya yang R&D kita jalankan, yang transfer of manufacturing dan transfer teknologi kita jalankan, yang kemitraan yang tadi yang disampaikan teman-teman hanya mengirim orang, kami mulai kurangi. Kami kurangin. Apalagi yang hanya untuk maintenance. Kami tidak begitu fans dengan maintenance ini. Nah, ini terkait dengan rekomendasi yang KKIP. Alhamdulillah Ibu, ada 17 rekomendasi. KKIP sangat aktif, datang ke kami, minta feedback, FGD kali-kali. Itu sudah kita berikan beberapa feedback bagaimana memperkuat dan memajukan industri pertahanan di Indonesia. Salah satunya tadi betul dengan R&D dan juga TOT dan TOM. Kemudian tadi bagaimana holding bersinergi dengan program KKIP, kami terus-menerus. Apalagi sekarang ada DPN, Dewan Pertahanan Nasional. Alhamdulillah salah satu deputi kami kemarin diambil dari salah satu eselon 1 kami yang menjadi liaison yang akan menjadi liaison dengan DPN nanti. Terkait dengan regulasi yang mendukung ekosistem apa? Nah, ini adalah tugas besar kita bersama, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena industri pertahanan kita kalau tidak didukung dengan ekosistem apalagi yang vertical integration tidak ada, kita akan terus-menerus bergantung pada impor. Salah satu yang kami sedang kejar sekarang adalah untuk amunisi. Amunisi itu kami ada di 41% TKDN. Kalau propelan ini jadi tahun ini insya Allah yang skala sekitar 250 ton per tahun,
tahun depan kita bisa naik sampai 1.000 ton per tahun, maka kita bisa naik TKDN kita menjadi sekitar 70%. Ditambah lagi dengan Breskap. Untuk Longsong kita punya smelter tembaga di Gresik. Kita punya smelter di Kota Waringin Barat yang zinc, yang seng. CUZN, bahan utama dari Longsong ini, kami juga akan investasi, akan kita bangun juga di sekitar Gresik, sehingga nanti proses smelting ini kita bisa continuous dengan brass milling untuk Breskap dan Longsong, sehingga kita bisa di atas 50%. Kemudian tadi ada Ibu Imas mohon izin yang becak listrik itu sebagian besar hibah Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau saya lihat dari struktur harganya kemarin sekitar 14 juta. Sekarang beberapa PT sudah membeli dari land dan juga dari anak perusahaan kami dijual dari PT Preston apa namanya itu, maka nanti kami akan sampaikan ke Bu Imas nanti. Data-data impor senjata ini Bu Rike memang alhamdulillah support dari Bapak Presiden, Bapak Menhan waktu itu ada cukup banyak senjata-senjata yang impor. Kami seperti pesan dari pimpinan harus agresif. Kami agresif Bapak Ibu sekalian. Kami tunjukkan TKDN kami 74%, bahkan ada yang 94%. Bapak Menhan mohon izin untuk yang senjata mesin SM3 ini sekelas dengan Minimi itu kami sudah 74%. Loh, kalau begitu kita patriotik, kita merah putih pindahan ke Pindad. Jadi walaupun PLN, Ibu, jadi walaupun PLN pinjaman luar negeri cukup banyak dipindah ke Pindad karena kita memiliki TKDN cukup tinggi. Jadi alhamdulillah. Nanti data lengkapnya impor 2020 sampai 2024 kami akan susulkan data tertulisnya nanti. Untuk Polri, Bu, tadi mohon izin ya kami di sini dengan Pak Dirut Land memang harus kita tambahkan. Kita cukup banyak, apalagi Wakomut kami adalah Wakapolri, Bapak Ibu. Pak Wakapolri adalah Wakomutnya Pindad, senjata-senjata, pistol, amunisi, termasuk juga dengan granat gas air mata, itu dari Pindad dan juga dari kanan kami. Jadi intinya Polri betul sudah ada kontrak dengan Pindad dan juga dengan teman-teman yang lain. Kemudian Mas Ante terima kasih banyak ini supportnya. Kami memang sebenarnya kita itu mengerjakan Maung yang nomor satu adalah mobil nasional sebagai pride of the nation. Tapi sebenarnya ini ada stop gap saja Bapak. Stop gap kenapa? Karena kita 40 tahun tidak pernah mendapatkan ilmu bagaimana mendesain, mendevelop, yang kita tahu hanya menjahit. Padahal ekonomi mutual berefek. Ekonomi mutual berefek kalau hanya merakit, hanya 1,5 sampai 2 kali lipat. Kalau kita lakukan full design, development, validation, certification, sampai mass production, itu 12 kali lipat. Makanya itu kami kejar. Tapi yang keduanya adalah kami juga ingin belajar bagaimana membangun power pack. Selama ini kita, yang seperti Ano misalkan, kita harus impor dari Renault, dari Arcus sekarang, dari Perancis. Ada catatan kakinya, Bapak-Ibu sekalian. Kita tidak bisa ekspor ke Malaysia atau ke Brunei karena ataupun ke Filipina. Nah, model kami sekarang adalah kami desain sendiri untuk power pack. Requirement kita desain. Ini Anoa 3 ini bahkan sudah dilirik oleh teman-teman di Saudi. Nanti power pack-nya kami ingin jalankan sendiri seperti itu. Jadi kira-kira begitu. Yang lain tadi dijawab oleh Mas Yoga dan Pak Cinot. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.